Ya, mungkin Kesha bisa dimulai. Halo Kesha, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, pada hari ini kita akan mengikuti kajian umum rohis dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pertama, saya akan membacakan isi acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua kajian, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Kajian selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Irsyad. Silahkan bisa untuk menyesuaikan. Ya, baik. Bentar. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya on cam ya. Ayo yang lain on cam dong. Oke. Baik, saya menyiapkan materi dulu. Oke. Yang pertama-tama, bagaimana kabar kalian? Sehat. Ya. Ya, baik. Untuk acara hari ini kita adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas, yaitu sholat 5 waktu. Oke, baik. Sebelumnya bagaimana nih kabar kalian? Sehat ya? Oke, baik. Ya, alhamdulillah baik, sehat semua. Jadi, oke, pertama-tama mari kita mulai dengan pengertian Isra Mi'raj terlebih dahulu. Sebelumnya, apa itu Isra Mi'raj? Ya, Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Rasulullah SAW naik ke langit ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah, yaitu sholat. Ya, dari namanya tersendiri ya, Isra artinya perjalanan, dan dari Masjidil Aqsa dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Untuk Mi'raj artinya bentar, salah materi. Sedangkan Mi'raj berarti perintah ya. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi ke Sidratul Muntaha. Berarti Isra itu adalah perjalanan dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan Mi'raj itu perjalanan dari bumi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu apa, Kak? Jadi Sidratul Muntaha itu langit yang paling tinggi, bisa dibilang paling tinggi. Ya, di mana Rasulullah menerima perintah untuk sholat ini. Ya. Seperti biasa Rasulullah mengisi waktu setelah sholat Isya
Beliau tidur lebih awal agar bisa bangun di sepertiga malam. Kemudian beliau dihampiri oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengetuk pintu ya, lalu dibukakan Nabi Muhammad SAW. Jibril lalu mengajak Rasulullah SAW untuk keluar rumah dan bepergian ya, melaksanakan Isra Mi'raj. Rasulullah kemudian menaiki buraq bersama Jibril dan Mikail. Untuk kemudian dalam sekejap langsung tuh melesat sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di Palestina sana. Jadi jaraknya sangat jauh. Naik pesawat pun mungkin memakan waktu beberapa jam ya. Ini cuman sekejap mata. Jadi buraq itu cepet banget. Bahkan ada yang meriwayatkan kalau sebentar ini Pak Usop kok. Bahkan ada yang meriwayatkan kalau buraq ini kecepatannya lebih cepat dari kecepatan kita kedip. Nah, bisa ada yang meriwayatkan seperti itu, ya. Kemudian sebelum Jibril mengajak Rasulullah untuk ke Sidratul Muntaha, Jibril juga berhenti di beberapa tempat penting ya, seperti Thayyibah atau Madinah Al-Muawwarah, Madian, tempat berteduhnya Nabi Musa saat dikejar Fir'aun. Nah, ini menarik nih. Kemudian Jibril bersama Rasulullah juga berhenti di Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu, dan Bethlehem atau Beit Al-Lahem itu tempat lahirnya Nabi Isa. Ya, kenapa ini berhenti di sini? Jadi beliau diajak sholat, ya, sholat di tempat-tempat tersebut. Selama perjalanan Nabi Muhammad juga dihadapkan berbagai godaan, ya. Godaan yang pertama itu ditawarin ya, Nabi Muhammad pernah ditawarin dua pilihan, mau minum khamar atau minum susu. Tapi Nabi Muhammad lebih milih susu karena tahu kalau khamar itu godaan dari syaitan. Kemudian ya Nabi Muhammad juga selalu diganggu oleh panggilan dari setan dan iblis. Jadi gangguannya banyak sekali. Walaupun cuman perjalanan, itu gangguannya sangat banyak sekali. Bahkan ada perempuan penggoda di sana ya, yang mungkin diperintahkan Allah untuk menggoda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu perjalanan ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu banyak ya nabi ya. Salah satunya Nabi Yusuf. Sebentar saya urutkan ya. Nabi Adam di langit pertama, kemudian bertemu Nabi Isa di langit kedua, kemudian bertemu Nabi Yusuf di langit ketiga, kemudian bertemu Nabi Idris di langit keempat, kemudian bertemu Nabi Harun di langit kelima, kemudian yang terakhir bertemu Nabi Musa di langit keenam. Saat berada di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Penampakannya sangat mirip dengan dia. Wow, berarti bisa kita bayangkan ya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita yakin bahwa dia itu ada. Sebentar saya lanjut ya. Di Sidratul Muntaha atau langit ketujuh tadi merupakan akhir perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menerima perintah dari Allah berupa sholat 50 waktu. 50 waktu. Coba kalian kuat nggak sholat 50 kali sehari? Halo? Iya, semua orang juga mungkin nggak kuat. Kalau mungkin Rasulullah bisa, cuman
Kalau kita mungkin tidak bisa ya. Bisa ya? Bisa ya? Oh iya. Kuat. Faiz kuat. Oke, saya lanjut. Akan akan tetapi namun ketika di tengah perjalanan mau pulang ya, Nabi Muhammad ditegur oleh Nabi Musa. Diperingatkan kalau memperhatikan kemampuan umatnya. Jadi ya bisa aja Nabi Muhammad kuat ya menghadapi sholat ini. Ya bukan menghadapi ya, menerima perintah. Nah, menerima perintah ini mungkin kuat. Mungkin kuat, tapi nggak tahu nih kita umatnya bisa nggak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan pada umat. Nabi Muhammad meminta keringanan. Kemudian Allah mengabulkan permintaan tersebut dan menjadikan sholatnya 5 waktu. Hikmah dari perjalanan ini. Kita juga bisa ngambil hikmah loh dari perjalanan ini. Ya, yang pertama yaitu kita yakin kalau Isra Mi'raj itu perkara yang benar terjadi dan sangat jelas disebutkan dalam Al-Qur'an. Berarti ini sebuah kejadian yang pasti karena sudah diriwayatkan juga di Al-Qur'an. Kemudian Rasulullah pernah dulu suatu ketika waktu kecil itu dibelah hatinya ya, dibersihkan oleh malaikat Jibril ya. Jadi selanjutnya dicuci dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril dan Mikail selama 3 kali ya. Diisinya hati mulia itu dengan hati hikmah dan iman ya. Perbedaan ini dilakukan sebelum memasuki inti cerita dari Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk selanjutnya diteruskan ke Sidratul Muntaha. Dari pembedahan hati Nabi Muhammad SAW ini kita dapat mendapatkan pelajaran bahwa tulisannya burik. Mendapatkan pelajaran bahwa hati adalah hal yang terpenting dalam diri manusia ya. Jadi hati itu manusia itu kita melihat bagaimana dari hatinya. Kalau hatinya baik, insya Allah baik luar dalam ya. Oke. Kemudian ada berapa amalan yang bisa kita lakukan pada waktu Isra Mi'raj ini? Ya, salah satunya berpuasa. Ada nggak nih yang berpuasa di sini? Nggak ada. Ya, saya juga nggak puasa soalnya ya. Ya, yang kedua memperbanyak istighfar. Ya. Di Isra Mi'raj ini kita nggak cuman nggak cuman ya sekedar merayakan euforia gitu, bukan. Kita juga harus memperbanyak amalan-amalan. Jadi yang salah satunya ya ini memperbanyak istighfar ya, bisa zikir ya, monggo mau di sepertiga malam, mau di ba'da isya atau ba'da asar, monggo silahkan bisa diamalkan. Kemudian memperbanyak doa. Doanya yaitu bisa menggunakan doa Allahumma barik lana fi rajabah wa sya'bana wa balighna ramadhana. Kenapa? Karena sekarang sudah bulan Sya'ban ya. Ya, Rajab. Hampir masuki bulan Sya'ban. Dan juga ini dianjurkan untuk memperbanyak doa ini supaya ya membersihkan dosa-dosa kita juga, karena ini termasuk syahidul istighfar. Kemudian kita juga bisa zikir waktu Isra Mi'raj ya, seperti la haula wala quwata illa billah al azim. Artinya tidak ada daya yang menjauhi maksiat dan tidak ada upaya menjalankan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah.
Subhanallah. Ya, mungkin sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan karena memang ini tadi ada masalah teknis ya. Mungkin setelah ini akan ada sesi foto ya sebelum sebelum Zoom ditutup, Meet ditutup ya. Jadi nanti semua on cam untuk dokumentasi, oke? Oke, monggo Kesa. Kembali ke Kesa. Terima kasih Mas Irsyad atas waktunya untuk menyampaikan isi kajian. Sebelum acara ini ditutup, apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan? Kami beri waktu beberapa menit untuk mengajukan pertanyaan. Tidak ada? Ya sudah, selanjutnya acara ini ditutup dan yang bisa disampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, amin. Kesalahan kata yang kami ucapkan harap dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, on cam semua ya. Mau saya dokumentasikan yuk. Supaya ada dokumentasinya, oke? Wow. Oke, sebentar ya. Ini layarnya saya off screen dulu, hentikan presentasi. Oke. Ya, on cam semua. Ya. Saya cari ini spin tool dulu. Spinning tool untuk motong gambar. Oke, let's go. Wah, ini telat nih. Nih, Waitsa telat. Nggak apa, nggak apa. Ya, 1, 2, 3. Bentar, saya save. Bentar lagi. Pisan meneh. Kesusu to ora napa to, Din? Napa to, Din? Oke, sekali lagi. Ganti gaya. Ganti gaya, yuk. Oke, anjay, keren. Ini aja deh. Oke, 1, 2, 3. Bentar, belum kepencet. 1, 2, 3. Oke, saya udah di ini ya. Sip. Ya, terima kasih yang udah hadir ya. Semoga kajian kali ini bermanfaat ya. Taufik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Bang. Ngapain?